Kali ini saya Vanessa Malika Putri bersama rekan saya. Dan saya Satria Henggario Selino. Halo, sebelumnya kami dari tim reporter jurnalistik SMK Negeri 64 Jakarta ingin mewawancarai. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa dan dari kelas berapa? Kenalkan, nama saya Aditya dari kelas 11 RPL 1. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih Kak Adit. Bagaimana cara Kak Adit menyiapkan event Gelora ini agar acara lomba ini berjalan dengan lancar dan kira-kira apa sih tantangan dari Kak Adit dalam menyiapkan perlombaan ini? Untuk menyiapkan acara ini, kita sudah menyiapkannya dari jauh-jauh hari, yang dimana saya bersama tim OSIS itu menyiapkan acara ini dengan mengeluarkan ide-ide kita. Untuk tantangannya itu ya yang pasti setiap organisasi itu kan pemikirannya itu berbeda. Nah, jadi kita perlu adanya memvoting lomba karena lomba ini terbatas, jadi ada banyak ide-ide lomba dari rekan-rekan juga dan kita memvoting lomba-lomba yang akan dipilih. Oke. Oke, Kak Adit. Pertanyaan kedua dari saya. Bagaimana sih Kak Adit membuat lomba ini sangat meriah dan ada keluhannya gak sih? Kalau untuk membuat lomba ini meriah ya yang pasti kita perlu dukungan juga dari warga sekolah untuk memeriahkan lomba ini karena tanpa mereka acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Kalau untuk masalahnya sih alhamdulillah sejauh ini belum ada masalah. Ketiga atau pertanyaan yang terakhir nih Kak Adit. Apa harapan Kak Adit untuk negara kita tercinta nih, negara Indonesia yang sedang berulang tahun ke-80 tahun ini? Harapan saya ya semoga Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan bisa bersaing secara global. Karena banyak sekali negara-negara maju di sana yang masih bersaing dengan ketat. Nah, kita sebagai pemuda juga perlu meningkatkan ini untuk negara ini bisa bersaing di global tersebut. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Kak Adit atas kesempatan dan waktunya ingin diwawancarai oleh kami. Saat ini di belakang kami berdua sedang terlihat sekali antusiasme dan semangat dari para siswa-siswi SMP Negeri 64 Jakarta. Nah, Sobat G-Friends, kita juga bisa sama-sama mendengar bagaimana ramainya sorakan di lapangan SMK Negeri 64 Jakarta. Saat ini di belakang kami sedang dilaksanakan event Gelora yang diikuti banyak sekali peserta siswa di SMK Negeri 64 Jakarta. Selain itu, di event Gelora ini lombanya sangat banyak dan seru-seru tahu. Contohnya di belakang kami sedang melaksanakan lomba PBB tutup mata. Aturan cara main lomba PBB tutup mata gimana sih Kak Satria? Nah, lomba PBB tutup mata ini sangat gampang sekali. Contohnya itu membuat barisan satu banjar dan harus tutup mata. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita berbicara dengan salah satu pemenang dari lomba PBB tutup mata. Halo, sebelumnya kami dari tim reporter jurnalistik SMK Negeri 64 Jakarta ingin mewawancarai. Ya, Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa dan dari kelas berapa? nama saya Reno Jonoa dari kelas 10 DKV 1. Oke, Reno. Untuk pertanyaan yang pertama nih, apa yang membuat Reno tertarik mengikuti lomba tadi dan momen paling lucu atau seru apa yang Reno alami saat mengikuti lomba tersebut? Untuk saya pribadi, saya tertarik karena PBB yang pakai tutup mata tuh. Nah, untuk momen lucunya itu saat buka penutup matanya. Oke, pertanyaan kedua dari saya yaitu Reno tuh mengikuti lomba PBB ini karena cinta sama tanah air atau ngincer hadiahnya aja nih? Untuk cinta tanah air, ya saya emang cinta tanah air. Untuk hadiah sih nggak terlalu berharap banyak sih. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga nih, Reno. Ya. Apa harapan Reno untuk lomba 17-an di tahun depan nanti? Untuk tahun depan nanti ya saya harap semoga lebih baik dari hari ini dan mungkin udah dipersiapkan sebelum-sebelumnya biar nggak terlalu mepet. Oke. Baik, terima kasih banyak Reno atas Ya. waktu dan kesempatannya ingin diwawancarai oleh kami. Sebelumnya kami dari tim
dari tim reporter jurnalistik SMK Negeri 64 Jakarta ingin mewawancarai. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa dan dari kelas berapa? Nama saya Jai atau bisa dipanggil Kak Jai. Saya dari kelas 12 RPN. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih Kak Jai. Apa sih pesan dan kesan Kak Jai selama mengikuti lomba tadi? Dan saya udah pasti ada yang paling seru dan asik dan apa ya? Ya karena seru dan asik itu kita bisa ketawa-ketawa di mana kita melihat pesertanya saling mengadu strategi dan gimana cara biar menang. Dan untuk pesannya saya cuman bilang kalau untuk sistemnya coba lebih ke peraturannya jangan diubah secara mendadak. Tapi sebelum memulai untuk lombanya, coba dilihat dulu ke depannya ini peraturannya oke apa enggak, bagus apa enggak ke depannya apa gimana. Takutnya terjadi hal-hal yang dimana peserta lombanya itu tidak menerima peraturan yang diubah secara mendadak di tengah-tengahnya perjalanan lomba. Oke, Oke, pertanyaan kedua dari saya Kak Jai. Kak Jai mengikuti lomba ini butuh strategi rahasia gak sih atau modal pede dan doa doang? Oke, untuk itu saya lebih memilih ke strategi karena untuk menjadi juara itu kita punya tidak hanya mengandalkan kepedean atau keberanian, tapi kita juga perlu yang namanya strategi di mana strategi yang saya pakai itu adalah roll ke depan, di mana mempermainkan bulldozer yang dipakai dengan kardus dan di dalamnya ada orang untuk menuju ke sebuah finish itu saya memakai sebuah kayak roll ke depan aja dan itu membutuhkan pastinya kan capek tapi kita membuat dimana kita nggak capek untuk lalu ke depan dan gitu aja. Oke. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir nih Kak Jai. Bagaimana reaksi Kak Jai dengan peserta lain yang mengikuti lomba tadi? Reaksi saya ada yang lucu sih karena ketika saya memainkan permainan itu ada satu peserta yang saya lindes karena itu juga saya nggak tahu memang memainkan permainan bulldozer kan kita nggak bisa ngeliat dimana kita hanya memfokuskan lurus dan menuju ke finish. Dan itu saya tidak tahu karena saya menginjak atau melindas peserta lain. Dan juga agak gaduh sih karena kita juga tidak tahu kalau tidak boleh gaduh. Tapi tadi peraturannya tidak boleh gaduh, jadi diubah jadi tidak boleh gaduh. Terus reaksi yang lainnya bisa dibilang saya terpukau dan soalnya ada beberapa peserta lain yang memakai strategi beberapa dan itu yang membuat saya kayak wow kayak kaget. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Jai atas kesempatan dan waktunya ingin diwawancara dengan kami. Oke G-Friends, itu dia keseruan dari perlombaan PBB tutup mata dan bulldozer di event Glora. Nah, itu masih keseruan di hari pertama di G-Friends. Masih ada keseruan di hari berikutnya. Kali ini saya Vanessa Malika Putri bersama rekan saya. Dan saya Satria Henggar Yoselino. Kami akan kembalikan ke Rafael dan Ganitris. Sampai jumpa.